Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, serta saudara-saudari yang saya kasih. Selamat tahun baru untuk semuanya. Kita berkumpul kembali di acara KKS pada malam hari ini untuk acara Gokil yang akan dibawakan oleh Pak Agus Saputra dengan tema yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Host sudah memute-kan semua peserta, partisipan. Setiap partisipan silakan jika ada sharing atau mau bertanya, silakan nanti di kolom chat atau nanti bisa live hand. Nanti kita ikutin aja mengalir dengan apa yang akan dibawakan oleh Pak Agus ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Buka dengan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini pada malam hari ini untuk kami bersama-sama lebih mengenal Engkau melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Agus. Urapilah kami semua, baik Pak Agus maupun kami yang akan mendengarkan apa yang akan dibawakan oleh Pak Agus, agar semuanya bisa masuk dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan bisa kami renungkan dan akan bisa menjadi menambah kekuatan iman bagi kami semua di dalam menjalani perjalanan hidup kami ini, dan terutama di awal tahun ini. Semuanya ini kami juga mohon Bapak agar semua peralatan yang dipakai pada malam hari ini semuanya Engkau lancarkan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Salamaya penuh rahmat Tuhan tamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Agus. Ya. Selamat malam sahabat-sahabatku semua. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan KKS di hari Rabu ini dengan acara Gokil. Karena ini adalah Gokil, maka saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk terlalu mendalamin kitab suci. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar merenungkan sabda Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini. Karena Gokil ini kan untuk umat ya, jadi jangan terlalu dalam-dalam, nanti umat malah bingung. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mencari pesan-pesan dari bacaan yang akan kita baca pada malam hari ini, agar semakin banyak umat yang memahami dan dapat menangkap pesan-pesan kitab suci melalui pertemuan Gokil di lingkungan. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes bab berapa ini ya? Babnya saya lupa, bab 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan membacakan Injil Yohanes ini karena saya tidak bisa menampilkan tampilannya, maka saya akan baca. Saya harapkan teman-teman semua juga bisa menyimak bacaan ini. Pada malam hari ini bacaannya adalah Injil Yohanes yang akan bercerita tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 30, "Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ayat 31, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air
supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, bacaan pada malam hari ini sangat singkat, cuma 6 ayat. Inti dari bacaan ini sebenarnya adalah kesaksian Yohanes Pembaptis, bagaimana ia memperkenalkan Yesus kepada umat pada saat itu ialah umat Israel. Saat ini tentu ketika kita membaca Injil ini, kita menyadari bahwa pesan Injil ini adalah untuk kita, bukan untuk umat Israel lagi, tapi adalah untuk kita sekarang yang membacanya. Injil ini bercerita tentang kesaksian Yohanes. Jadi melalui Injil ini sebenarnya kesaksian Yohanes itu berlangsung dalam 2 tahap kesaksian. Ya. Tahap pertama ialah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini ayat 29 ini Yohanes ingin menampilkan kepada kita saat ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sedangkan bagian kedua ialah aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ya, jadi pertama ia mengenalkan bahwa Yesus adalah anak domba yang menghapus dosa dunia, dan tahap kedua di ayat 32 ya, Yohanes mengatakan aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi Yohanes secara tegas memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Jadi kira-kira dari bacaan yang singkat ini, yang sebenarnya menurut saya sangat singkat, tetapi kita perlu bagaimana kita bisa menangkap pesan-pesan apa untuk kita saat ini. Bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus kepada kita semua yang saat ini hidup dalam kehidupan kita saat ini. Menjadi saksi Kristus, artinya kita memperkenalkan ini, artinya kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk menjadi saksi Kristus dibutuhkan keberanian menampilkan hidup jujur, rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai sukacita tanpa menyimpan kesalahan sesama. Ya, jadi intinya ketika itu Yohanes adalah menjadi kesaksian untuk Yesus. Saat ini kita juga diminta untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita saat ini. Tadi saya sudah katakan, untuk menjadi saksi Kristus
itu dibutuhkan keberanian, menampilkan hidup jujur, rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai sukacita tanpa menyimpan kesalahan sesama. Ini adalah refleksi saya, bagaimana ketika saya harus menjadi saksi Kristus dalam kehidupan saya. Poin-poinnya adalah yang saya sebutkan. Ya, maka untuk menjadi saksi Kristus, marilah kita saling mendukung menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, agar kasih Yesus semakin nyata, terasa hadir di sekitar kehidupan kita dan sesama. Nah, pertanyaannya, tentu kita tahu ya, menjadi saksi Kristus, mungkin kita banyak baca-baca yang kita ini, tapi nanti kita akan sama-sama belajar merefleksikan, apakah saya sudah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan saya. Sebagai murid Yesus, kita dituntut untuk semakin mengenal dirinya. Dan dalam perjalanan hidup kita mampu dan berani memberikan kesaksian tentang dirinya. Jadi kalau kita merasa sebagai murid Kristus, murid Yesus, kita juga dituntut untuk semakin mengenal dirinya. Bagaimana kalau kita tidak mengenal dirinya, kita bisa menjadi seorang saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus, sebenarnya kita harus percaya bahwa seperti Yohanes Pembaptis, dia juga diterangin oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus. Di mana Yohanes Pembaptis yang mengatakan dia juga bukan siapa-siapa, tetapi karena diterangin oleh Roh Kudus, Yohanes Pembaptis berani bersaksi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia inilah anak Allah. Ya. Jadi dari perikop ini, ayat 29 sampai 34, kita tahu Yohanes Pembaptis menjadi saksi Kristus karena ia diterangin oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus. Kita semua tentu sudah banyak mendengar dan membaca tentang Yesus dalam Alkitab. Banyak komentar dan cerita kita terima dari berbagai sumber. Kita dipanggil menjadi muridnya, sebagai anggota gerejanya, dan hidup dari sakramen-sakramen gerejanya. Ini kita percaya dan kita sudah tahu. Sekarang yang untuk menjadi refleksinya adalah, apakah saya atau kita sudah menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita saat ini? Kedua, apakah saya atau kita sudah melihat dan merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita? Ya, jadi menurut refleksi saya, yaitu tentu kita sudah tahu menjadi saksi Kristus, kita juga tahu, kita percaya dan kita mengakui kita sebagai murid Kristus. Tetapi apakah saya sudah berani menjadi saksi Kristus? Berani mewartakan, berani mengenalkan Yesus kepada orang lain di dalam kehidupan kita selama ini. Jadi menurut saya untuk pertemuan gokil di lingkungan-lingkungan, sebagai pemandu, kita tidak perlu menjelaskan terlalu rumit kepada umat, tetapi kita bagaimana sampai mengajak umat untuk merefleksikan, merenungkan perikop yang kita baca yang singkat ini. Tentu untuk menjadi saksi Kristus, tadi saya sudah jelaskan, ya, menjadi saksi Kristus itu kita juga perlu berani menampilkan hidup kita. Jadi saksi Kristus itu bukan
bukan mengajak, hanya sekedar mengajak umat supaya kenal Yesus melalui bacaan, walaupun saya sendiri dan teman-teman kita dari KKS yang memang tugasnya memperkenalkan Yesus melalui kitab suci, tetapi dari perikop ini sebenarnya ingin mengatakan kita harus punya keberanian, ya, keberanian untuk menampilkan hidup kita. Bagaimana melalui hidup saya, hidup kita, hidup yang jujur, rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai sukacita tanpa menyimpan kesalahan orang. Jadi, refleksi saya adalah, jadi saksi Kristus adalah bagaimana kita menampilkan hidup saya, hidup kita semua di hadapan orang lain. Sehingga melalui penampilan hidup saya dan hidup kita semua, ada orang lain, ya, akan ada orang lain yang akan melihat, meniru bahwa saya atau kita ini adalah sebagai tampilan dari diri Yesus yang ada saat ini. Kalau hanya dari baca-baca, tentu kita sudah tahu Yesus Kristus itu siapa. Kita sebagai murid-muridnya, kita juga mengakui sebagai murid-muridnya. Tetapi apakah saya sudah menjadi saksi Kristus melalui kehidupan saya ini? Mungkin saya mau bersharing sedikit tentang kesaksian Kristus, ya, sedikit aja ya, nanti supaya Bapak Ibu yang lain juga berani bersharing bagaimana menjadi saksi Kristus, atau bagaimana kita melihat Yesus yang hadir dalam diri saya, dalam diri kita, sehingga orang lain juga berani menjadi pengikut Kristus. Saya coba men-sharing tentang pengalaman hidup saya. Saya bukan dari keluarga Katolik. Bahkan keluarga saya tidak ada yang Katolik. Bagaimana proses saya sampai memilih menjadi pengikut Kristus atau sampai dibaptis menjadi Katolik? Yaitu sebenarnya saya melihat kesaksian dari orang-orang. Ya, ada kesaksian dari orang-orang yang terutama orang Katolik, bagaimana orang itu bisa hidupnya sukacita, damai, sejahtera, dan mau berbagi untuk orang lain. Ya, dari situlah saya mulai tertarik, loh, kok orang itu bisa seperti ini sih? Ya, yaitu sebenarnya adalah ketika saya ini kan dari keluarga besar, saya anak sulung, adik saya banyak, adik saya ada 10, masih kecil-kecil pada waktu itu. Waktu itu saya baru sekitar umur 20 tahun, 20 tahunan. Dan adik saya waktu itu ada 10. Bapak saya sebenarnya ya gimana ya, mungkin kehidupan pada zaman itu memang demikian, banyak anak, sehingga sebenarnya anak-anak itu kurang keurus ya. Sehingga pada suatu hari ketika kami dari Medan pindah ke Kerawang, tinggal di kampung, bapak saya itu pusing ngurusin anak itu mesti sekolahnya di mana. Maka pertama ketika di Kerawang itu ketemu seorang Katolik. Saya waktu itu nggak tahu Katolik itu kayak gimana, saya juga belum tahu ya. Jadi terus kita tanya sekolah gimana, gini-gini ini. Dia memperkenalkan, oh kalau mau anaknya banyak sekolahin aja ke asrama, ke sono, ke Purworejo. Ya, ke Purworejo. Di Buturan Purworejo. Karena bapak saya itu memang bukan orang Katolik dan nggak tahu, maka saya sebagai anak sulung,
saya membawa adik-adik saya itu sekali bawa ke sana, berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 anak sekaligus. Saya bawa ke Purworejo, dan saya daftarkan di sana yang laki-laki masuk Buderan, sedangkan yang perempuan masuk Susteran di Purworejo. Nah, begitu saya daftarin di sana itu diterima semua. Nah, waktu diterima kan bayangan saya kita mesti bayar ya dengan biaya yang mahal. Ternyata di sana tuh sekolahnya diterima oleh buder-buder, oleh suster-suster dengan hati yang begitu terbuka dan dengan biaya yang sangat murah waktu itu. Maka singkat cerita adik saya itu sekolahlah di Buderan dan Susteran di Purworejo. Nah, dari situlah saya melihat bagaimana kok ada orang ya, karena saya itu belum tahu Buderan itu kayak apa, suster itu kayak apa, saya juga nggak tahu. Kok ada orang yang mau ngurusin anak orang? Ya, bapak saya yang punya anak aja udah bingung ngurusinnya, maka dibuanglah, ya dibuang bahasa kasarnya, dibuang ke asrama gitu. Nah, dari situ saya mulai melihat kok ada sih ya orang-orang yang mau ya punya hati, mau ngurusin, mau mendidik ya, mendidik orang lain gitu. Nah, dari situ melalui perjalanan yang bertahap itu adik saya mulai mengenal oh itu ternyata sekolah Katolik, mulai tahu orang Katolik seperti ini ya. Maka lambat laun saya mulai tertarik untuk mau tahu lebih banyak tentang Katolik. Nah, dari situlah lambat laun adik saya mulai dibaptis di Purworejo, dan mulai dari keluarga saya mulai ada orang Katolik. Nah, ini adalah pengalaman hidup saya, bagaimana saya melihat ada orang-orang, yaitu buder-buder, suster-suster yang menampilkan wajah Yesus. Dan saya bisa melihat seperti kata Yohanes, lihatlah ini adalah anak domba Allah. Nah, dari situ saya mulai tahu, untuk menjadi saksi Kristus itu bukan hanya mengajak orang tuh baca kitab suci, ya, mengajak orang berdoa, mengajak orang ya artinya berdoa ke gereja saja, tapi dengan cara suster dan bruder itu membimbing dan mendidik adik-adik saya menjadi lihat, itulah suster-suster, bruder-bruder itulah yang menjadi saksi Kristus. Menampilkan wajah Kristus yang begitu murah hati, mau mendidik dan mengurusin orang lain. Nah, dari situlah saya juga belajar bahwa saya menjadi melihat. Tadi kesaksian Yohanes ini sebenarnya adalah bagaimana Yohanes memperkenalkan Yesus pada zamannya ya tentunya. Dan Yohanes juga mengatakan, lihatlah. Ya. Nah, dari cerita singkat saya ini, ya, saya menangkap bahwa ternyata untuk memperkenalkan Yesus itu sebenarnya gampang-gampang saja, yaitu bagaimana dalam kehidupan kita saat ini, ya, karena Yohanes kan pada zaman itu dia memperkenalkan Yesus, karena Yesus memang belum terkenal, belum tahu, dia memperkenalkan. Dan saat ini tentu kita tidak perlu lagi mengenalkan kepada umat, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita. Ini loh Yesus, ini loh gini. Ya, karena semua udah terbuka, sudah banyak berita-berita, bacaan-bacaan, kita sudah tahu. Tetapi saat ini menurut saya kita harus menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, yaitu kita bisa menampilkan wajah Kristus dalam diri saya, diri kita. Sehingga
akan ada banyak orang yang melihat saya, ya bukan melihat saya pribadinya, tapi melihat saya, inilah apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi itu melalui perbuatan kita, bukan sayanya, tapi perbuatan kita yang bisa menampilkan Yesus begitu murah hati. Jadi yang murah hati itu bukan saya ya, tapi bisa orang lain bisa melihat melalui saya, bisa melihat kemurahan hatian Yesus. Sehingga banyak orang yang akan mengikuti Yesus. Salah satunya ya saya sendiri, saya mengikuti Yesus karena saya melihat kemurahan hati orang lain, ya, sehingga pada akhirnya saya diperkenalkan, saya sampai melihat dan saya menjadi murid Yesus Kristus sampai hari ini. Mungkin inilah sharing singkat dari saya, bagaimana saya pribadi menjadi saksi Kristus, melihat Yesus melalui orang-orang yang saya temui. Mungkin singkatnya seperti ini. Maka karena ini adalah gokil, adalah untuk umat di lingkungan, saya hanya berbagi kepada kita semua yang akan memandu di lingkungan, bagaimana kita mengajak umat untuk menjadi saksi Kristus seperti Yohanes ketika itu memperkenalkan Yesus. Tentu kita dalam gokil ini, kita punya lingkungan, orang-orang yang datang atau umat yang datang itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus karena sudah dibaptis. Mungkin hanya ada 1-2 orang yang belum dibaptis, tapi kebanyakan sudah dibaptis. Kita bisa mengajak umat untuk bagaimana menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Saya kira sementara cukup dulu sampai sini. Saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat kita untuk berani menjadi saksi Kristus pada malam hari ini, yaitu melalui berani kita bersharing, ya, bersharing tentang pengalaman hidup saya, hidup kita masing-masing, ya. Jadi tentu dalam sharing ini tidak ada yang salah, ya. Kita coba belajar. Kita karena gokil ini kita sama-sama belajar untuk menjadi sesuai dengan tema hari ini adalah menjadi saksi Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Jadi saya mengharapkan semua yang ikut Zoom pada malam hari ini berani menjadi saksi Kristus melalui sharing-sharing yang akan disampaikan. Mungkin sementara cukup demikian. Saya persilakan untuk mulai bersharing. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mau berbagi. Bagus, unmute bagus. Bagus, tolong unmute dulu bagus. Bagus, masih di mute suaranya. Ya. Ya, ayo kita mulai belajar dari bacaan hari ini, yaitu berani menjadi saksi Kristus. Seperti Yohanes ketika itu berani mewartakan Yesus Kristus. Jangan malu-malu. Ayo silakan. Biasa Pak Harun nih, Pak Harun silakan Pak Harun. Pak Harun gimana Pak Harun? Udah jadi saksi Kristus belum nih? Saya masih belajar Pak Gus. Tapi kalau saya mendengar
pengalaman Pak Agus. Kalau boleh saya sharing, pengalaman saya menjadi Katolik itu awalnya juga hampir sama dengan Pak Agus, tapi kalau Pak Agus itu melalui bidang pendidikan ya, anak-anak adik-adik sekolah di Purworejo. Kalau saya melalui sakit penyakit. Saya waktu itu tahun 74 kerja di Surabaya. Sakit, masuk rumah sakit. Pertama dibilang ini sakit liver, tapi belakangan bilang setelah diperiksa berkali-kali ini adalah suatu empedu, kantung empedu ya, infeksi sehingga panasnya sampai 40 derajat. Hampir hilang nyawa saya di sana. Jadi waktu itu dokter sarankan untuk dioperasi, diangkat gitu. Jadi saya dari Tionghoa Iwan dipindahkan ke RKZ. RKZ itu kan Katolik ya. Jadi saya di situ melihat suster-suster perawat tahu kalau saya ini bukan orang Surabaya. Mereka lebih peduli, lebih perhatikan begitu. Jadi saya dalam menjalankan operasi sampai selesai itu mendapat pelayanan yang luar biasa. Bahkan saya juga waktu 1 hari sebelum dioperasi, saya jalan-jalan di dalam taman. Mungkin itu kapel atau kamar yang untuk setiap pagi mereka berkumpul ya, suster, dokter gitu, untuk beribadah pagi ya. Saya kan nggak tahu, nggak ngerti. Saya bukan Katolik kan. Saya masuk aja tuh, main masuk aja. Duduk di depan lagi, dengerin mereka bicara tuh, tapi nggak diusir. Bagusnya itu nggak diusir. Sampai saya selesai, saya keluar. Itulah pertama kali saya melihat mereka sedang berbicara dalam kelas. Dan saya dalam hati berkomitmen, berjanji, kalau saya nanti setelah operasi selesai sembuh, baik, saya akan menjadi seorang Katolik. Mau begitu. Karena saya waktu di Surabaya, in the cost atau kontrak rumah, itu pun yang itu pemiliknya orang Katolik juga. Sebelahnya itu gereja di Jalan Widodaren, saya ingat masih. Itu gereja, jadi saya tiap hari Minggu tuh diajak ke gereja itu. Jadi saya sih nggak ngerti, tapi saya ikut aja gitu. Itu adalah awal daripada perkenalan saya, mendapat kesan-kesan dan mendapat lihat-lihat seperti Pak Agus melihat, saya juga melihat juga. Dan saya merasakan mengapa juru rawat di rumah sakit itu begitu baik, begitu ramah tamah, nggak galak gitu ya. Kan biasanya kan kesannya kalau juru rawat itu galak, judes gitu. Tapi di sana enggak. Ya saya nggak tahu apakah saya karena orang jauh, nggak ada family, nggak ada saudara di situ, mereka kasihan kepada saya nggak tahu ya. Tapi saya merasakan kebaikannya dan ramah tamah mereka menghadapi atau melayani seorang asing. Jadi inilah kisah awal saya mengenal sebagian aktivitas daripada orang-orang yang beriman Katolik itu. Tapi perjalanan menjadi sampai saya dibaptis masih panjang dan masih jauh. Itu tahun 74, saya umur kurang lebih 32 ya. Umur 32 itu. Masih jauh. Saya cukupkan sampai di sini saja. Saya juga mendapat pengalaman itu melalui sakit. Mungkin beda dengan Pak Agus melalui pendidikan adik-adik di Purworejo. Demikian pengalaman yang saya bisa share kepada teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harun sudah mengawalin untuk bersharing. Tentu dalam konteks ini sebenarnya kita semua
kita semua masing-masing mempunyai cerita tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus, menjadi pengikut Kristus. Ya, yaitu sebenarnya melalui kesaksian orang-orang ya. Terima kasih Pak Harun. Saya yakin yang lain-lain juga pasti punya pengalaman bagaimana melihat orang yang menjadi saksi Kristus dan kita bisa melihatnya. Ayo gantian, siapa lagi yang berani bersharing? Ayo, kan kita mau jadi saksi Kristus. Hari ini kan pelajarannya adalah menjadi saksi Kristus. Kalau menjadi saksi Kristus itu harus berani mewartakan Kristus. Seperti apa yang Pak Harun cerita, sharingkan itu, bahwa itulah refleksi kita. Semua orang kita pasti punya pengalaman seperti yang diceritakan oleh saya maupun oleh Pak Harun. Tentu dengan versi yang berbeda-beda ya. Ayo yang lain siapa lagi menyusul? Ayo siapa yang terutama khusus mereka yang baptisan dewasa ya. Mungkin kalau yang baptisan bayi ceritanya berbeda lagi ya. Seperti Pak Harun katanya perjalanannya panjang sampai menjadi Katolik. Supaya Bapak Ibu tahu perjalanan saya juga lebih jauh Pak Harun. Oh iya. Saya mengenal Kristus melalui buder-buder dan suster-suster. Tapi untuk menjadi sampai dibaptis ya, sampai dibaptis menjadi Katolik itu saya butuh 16 tahun. Ya, walaupun saya sudah mengenal, sudah melihat, tapi ternyata untuk sampai dibaptis menjadi Katolik itu tidak segampang, semudah yang kita pikirkan. Karena Tuhan punya rencana yang terindah. Mungkin kalau saya waktu itu cepat-cepat dibaptis ya, mungkin iman saya bertumbuhnya lebih lambat. Karena melalui proses yang panjang, sebenarnya Tuhan mempersiapkan kita, sehingga kita setelah dibaptis, iman kita akan lebih gampang bertumbuhnya. Ayo, 16 tahun Pak Harun, saya butuh waktu sampai dibaptis. Bukan waktu yang singkat. Ayo, yang lain, yang terutama yang baptisan dewasa nih, saya minta bersharing. Pak San udah senyum-senyum, mungkin Pak San mau mulai lagi Pak San. Mulai dari mana ini Pak Agus? Terserah, bebas. Menjadi saksi Kristus kan banyak cara, tapi mungkin sharingin satu. Karena dengan kita bersharing itu akan mengajak orang lain untuk lebih mengenal lagi. Ya, berangkat dari sharingnya Pak Agus, saya terinspirasi dan baru terpikirkan juga ini dari bacaan Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Ini saya memberi catatan di ayat 31-nya nih Pak Agus. Ya. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Ya. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Betul. Saya bertanya-tanya juga ini. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis ini datang membaptis dengan air, membaptis siapa gitu loh. Apakah membaptis Yesus waktu itu atau membaptis orang-orang lain juga gitu dengan air? Ya. Tapi saya lihat di sini Yohanes datang untuk membaptis dengan air, mungkin juga membaptis orang-orang lain ya. Bukan hanya Yesus saja. Benar nggak Pak Agus? Betul. Nah, kalau dari situ, makanya dulu saya pun tidak mengenal. Tetapi, untuk itulah aku datang membaptis dengan air.
saya merefleksikan saya waktu dulu saya juga ini baptis dewasa saya. Jadi sebelum baptis dewasa, saya belum mengenal Yesus. Lalu bagaimana saya bisa dibaptis dan saya memutuskan untuk dibaptis? Justru saya sudah mengalami sebelumnya, dibaptis dengan air oleh seseorang yang ada di luar sana. Karena saya melihat kesaksian-kesaksian hidup dari orang tersebut yang menggerakkan hati saya untuk saya lebih mendalami dan mengenal dia lebih jauh, sehingga saya berani memutuskan untuk dibaptis, gitu loh. Jadi saya pikir di sini, sebenarnya di sini mau menyampaikan kepada kita semua, orang-orang yang sudah dibaptis, siapkah kita bisa membaptis orang lain? Walaupun dengan air. Mestinya kalau membaptis kan harus ada 3. Itu ya. 3 performa. 3 performa ya. Itu. Tapi ini dengan air. Saya melihatnya dengan air ini, air adalah yang menyegarkan gitu, Pak Agus. Ya. Dari tahapan yang paling sederhana saja gitu. Bagaimana kita setelah saya merefleksikan ini, apa yang sudah saya alami, bisakah saya juga melakukan hal itu kepada orang lain? Terutama apalagi orang-orang yang belum mengenal gitu loh. Membaptis dengan air, saya merefleksikannya bagaimana kita bisa melihat atau menunjukkan kepada orang yang belum mengenal itu bahwa dengan kehadiran kita, dengan sikap, perbuatan kita, itu membuat orang tersebut menjadi menyegarkan gitu loh. Dari sikap-sikap, perbuatan kita, perlakuan kita, bisa memotivasi dia untuk lebih mengenal. Mengapa kok bisa begitu gitu? Mengapa dia kok bisa begitu? Demikian juga saya waktu saya terinspirasi untuk mengambil keputusan untuk dibaptis juga karena saya melihat orang lain yang lebih dulu dibaptis dengan perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuannya dan sikap-sikapnya itu yang memotivasi saya untuk bisa mengambil keputusan untuk dibaptis. Jadi di sini diajak juga kepada kita semua, terlebih kita yang sudah dibaptis, bisakah kita membaptis orang lain gitu loh. Seperti di ayat 31 ini, untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Kita semua ini diajak untuk memberi penyegaran kepada orang lain. Itu yang saya refleksikan dari ayat 31, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Santoso. Ya, memang kalau mau direfleksikan ayat per ayat 31 ini sebenarnya mencerminkan kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Dia berani mengatakan, aku tuh tidak mengenal, tidak tahu. Sedangkan saya hanya bisa membaptis dengan air. Ya, dan di sini tentu temanya ini adalah membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Tentu kalau kita membaca kitab suci, konteks ini kan bercerita tentu untuk orang Israel pada zaman itu. Tetapi Yohanes ingin menampilkan kerendahan hatinya, ya, sehingga dan aku sendiri pun pada mula-mula tidak mengenal dia. Artinya dengan kerendahan hati, saya cuma bisa membaptis dengan air. Ya, tetapi pada akhirnya kan ayat-ayat selanjutnya bahwa dia melihat Yesus merpati Roh Kudus turun atas Yesus dan Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita merefleksikan ayat per ayat, ayat ini mencerminkan kerendahan hati. Ya, sehingga melalui
kerendahan hati kita, ada orang-orang yang melihat, ya, seperti saya, seperti Pak Harun, Pak Santo, melihat orang-orang seperti itu, dan akhirnya kita berani mengambil keputusan untuk mau dibaptis. Ya, jadi kalau per perikop, satu perikop ini adalah kita semua diajak, ya, tanpa terkecuali apakah baptis dewasa, baptis bayi, kita yang mengaku sebagai murid Kristus, kita harus berani menampilkan kehidupan kita, yaitu tadi dengan menampilkan hidup jujur, rendah hati, penuh kasih, dan membawa damai sukacita. Dari seluruh perikop ini, temanya adalah mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, ya, bukan melalui pengajaran atau omong-omong kita. Kalau orang marketing kan ngomong terus tuh, ya, ngajarin, wah Yesus bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Kalau marketing itu beda, dia menawarkan barang yang dia mau kenalkan kepada orang itu selalu bagus. Nah, perikop ini mengajak kita melalui kehidupan saya, kehidupan kita, orang lain yang melihat itu tuh adalah bagus. Jadi ini kalau sekarang kan lagi tren bahasa antitesa, ya, ini kebalikannya dari marketing nih. Ya, marketingnya modern dengan marketingnya Injil Yohanes itu beda, ya, yaitu menampilkan dirinya sehingga orang lain mau mengikuti. Terima kasih Pak San. Yang lain mungkin ini ada 41 orang yang ikut. Ya, bagus. Yang lain, ganti yang lain, ayo. Jangan dari orang KKS melulu nih, dari orang lingkungan nih, mestinya yang berani bersaksi nih. Ini yang bersaksi cuma orang-orang yang udah ikut KKS semua nih. Coba dari lingkungan-lingkungan. Ada yang berani menyampaikan atau mau bertanya, silakan. Mungkin bisa sharing Bu Luciana Lingling nih. Bu Luciana dari Pekanbaru, ya? Ya. Silakan Bu Lingling. Masih di mute. Baik, terima kasih Pak Santoso. Bagi saya, dengan pemerenungan hari ini menjadi refleksi bagi saya bagaimana menjadi saksi Kristus. Seperti Yohanes ini kan penuh harus punya keberanian menjadi saksi Kristus. Tentu ini juga menjadi saksi Kristus ini tentu sesuai dengan saya sendiri. Saya di bidang pekerjaan saya, kebetulan saya di sekolah, mendapat dana-dana hibah, bagaimana di situ dalam mengelola dana pemerintah ini banyak hal cobaan. Cobaan pertama mungkin dari penerbit-penerbit yang datang kepada kita menawarkan sampai suatu hal kwitansi bisa dimainkan, seperti itulah banyak godaan-godaan dan cobaan-cobaan seperti itu. Tapi sebagai pengikut Kristus tentu harus berani mengatakan tidak. Harus berani jujur dalam mengelola dana-dana yang dipercayakan kepada kita. Dan saat ini saya tidak di sekolah lagi, saya tugasnya di kantor, dan di kantor juga tantangan, risikonya juga ada, bahwa bagaimana saya di bidang pekerjaan saya harus mengawasi sekolah-sekolah yang mengelola juga selain dana dari yayasan, dana-dana dari pemerintah yang sekolah kelola. Dan situ penuh harus punya tantangan tersendiri. Bahwa tantangannya tentu sebagai kita mengawasi bagaimana kita menerapkan kejujuran, transparansi dalam hal pengelolaan keuangan ini, resikonya tentu kita tidak disukai orang. Jadi memang di situ tantangannya memang harus punya keberanian untuk hal tersebut. Tapi saya yakin karena
ada keberanian ini datang dari Tuhan dalam diri saya, hadirnya Tuhan dalam diri saya untuk bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi itu refleksi dari saya, Pak Santoso. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ya, Lingling. makasih Bu Lingling. Nah, Bu Lingling ini telah menjadi saksi Kristus bukan di dalam kehidupan rohani, tetapi juga menjadi saksi Kristus melalui kehidupan dia di bidang kemasyarakatan. Ya, nah itulah gunanya kita mengikuti Yesus dan kita harus menjadi saksi Kristus. Ya, seperti yang Bu Lingling katakan, dia di sekolah maupun di perusahaan. Nah, disitulah menjadi saksi Kristus adalah bagaimana kita menampilkan diri kita melalui kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita mewartakan Kristus yang jujur. Ya. Nah, jadi menjadi saksi Kristus itu tidak harus selalu di gereja ya. Tidak harus selalu di dalam komunitas rohani. Ya, menjadi pegawai juga bisa menjadi saksi Kristus bahwa kita adalah pegawai yang jujur. Kita juga menjadi pemimpin juga harus bisa mewartakan kehidupan kita seperti Kristus. Ya, saya kadang-kadang ya ada melihat ada pemimpin, ada bos juga orang Katolik, tapi ya kelakuannya ya kalau kita mengatakan kesalahan orang itu tidak mencerminkan sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi dimanapun kehidupan kita harus bisa mencerminkan kita sebagai saksi Kristus melalui tingkah pola kehidupan kita. Terima kasih Bu Lingling atas sharingnya. Terima kasih Pak Agus ya. Yang lain siapa ini yang mau nyusul? Saya Pak Agus. Ya, silakan. Saya Adi Pak Agus. Ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya, sebetulnya mungkin saya agak berbeda ya. Kalau Bapak-Bapak sekalian tadi kan memilih jalan iman Katolik ketika belum mengakui sebagai Yesus sebagai Tuhan atau Katolik sebagai acuan iman kita. Kalau saya sudah dari kecil memang sudah Katolik dan memang sudah hidup di keluarga Katolik gitu. Kemudian jadi sebentar saya pindah dulu. Hanya saja ya ada sesuatu yang saya rasakan di dalam keimanan Katolik saya tidak berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi bukan tidak berdevosi, justru bahkan cenderung tidak menghormati beliau sebagai Ibu Yesus. Enggak tahu gimana ceritanya. Ya, saya dari kecil sering ikut doa rosario, terus juga sering ke gereja doa rosario, dan di sana juga sering bersama para imam, barangkali satu kali bersama frater, kadang retret juga rosario, tetapi nggak tahu gimana, nggak tergerak. Tapi justru ketika saya bertemu dengan ibu-ibu, kalau saya bilang mak-mak aja nih, dari Kelapa Gading nih, di sini ada nih beberapa emak-emak tersebut yang simple banget gitu. Mereka bukan para biarawati, pokoknya bukan wah, hanya cuma menerapkan doa rosario waktu itu setiap hari Senin, udah gitu juga via Zoom, jadi tidak harus ketemu. Dan sekarang jadi hari Jumat, dan di situ saya diubahkan sekali. Perlahan-lahan saya diubahkan bahwa saya jadi mencari tentang Bunda Maria, seputar devosi Bunda Maria dari gereja Katolik. Mengapa? Akhirnya saya sampai ketemu, akhirnya ya ternyata bahwa Yesus sendiri mengamanatkan bahwa inilah ibumu dan
Ibu, inilah anakmu. Aku juga, saya ini adalah anaknya Bunda Maria. Dan itu sangat alkitabiah sekali ternyata. Dan saya lihat lagi dari dari Google ya, tentunya pokoknya saya lihat dari sumber-sumber, dan ternyata justru dengan saya ternyata bisa menghormati Bunda Maria, justru saya akan diantar menuju kepada Bapa sendiri. Jadi intinya saya mau cerita bahwa saya akhirnya bisa menghormati Bunda Maria itu karena simple hanya karena ada beberapa ibu-ibu dan emak-emak yang beberapa dari sini sering mengadakan rosario, dan akhirnya, dan lucunya lagi Pak, ketika saya diminta tugas, ada pertama kali saya disuruh menyanyi. Seumur-umur saya tidak pernah menyanyi lagu rohani atau apapun, nggak pernah menyanyi, dan memang tidak bisa menyanyi karena tidak bagus gitu. Dan ini suruh menyanyi untuk lagu Maria, dan itu saya ingat sekali pertama kali saya persembahkan dengan hati yang betul-betul tulus, dengan hati yang betul-betul mengimani, dan itulah ternyata saya dibawa melalui Bunda Maria, dibawa kepada Allah sendiri. Terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Adi, sharingnya sangat bagus. Mungkin saya bukan menanggapi ya, saya hanya menyampaikan bahwa sharing dari Mas Adi ini sangat bagus. Untuk kita ketahui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan juga tidak akan menyalahkan kita bahwa sharing Pak Adi tadi tidak menghormatin atau tidak begitu berdevosi. Tapi melalui mak-mak tadi Pak Adi itu melihat sehingga melalui mak-mak tadi Pak Adi menjadi berubah, jadi sekarang berani bersaksi. Nah, inilah yang dipesankan melalui Gokil pada malam hari ini, bagaimana kita semua, siapapun juga, berani menampilkan diri kita sehingga ada orang lain yang melihat. Ya, ada orang yang melihat seperti Pak Adi melihat mak-mak tadi, sehingga melalui penglihatan mak-mak tadi kehidupan Pak Adi menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Bagi Bapak Ibu, jangan merasa kita adalah pendosa, bahwa melalui dosa itu juga Tuhan pasti akan merubah kita. Yang penting adalah satu kata, yaitu mau melihat. Ya, artinya melihat apa? Melihat orang-orang yang berani menjadi saksi Kristus. Itu adalah pesan tambahan saya untuk kita semua. Terima kasih Pak Adi. Kita coba cari yang lain lagi. Ini yang saya harapkan yang dari lingkungan ini. Dari lingkungan siapa ini? Saya lihat yang dari lingkungan. Nah, kelihatan ini banyak yang ditutup fotonya, jadi saya nggak mengenal. Pak Ronggo kali Pak Agus, Pak Ronggo ini udah lama. Pak Ronggo mungkin, Pak Ronggo. Mari Pak Ronggo. Saya baru gabung dapat buntutnya Pak Adi. Jadi saya nanti aja mungkin. Ya, oke. Mungkin dari lingkungan ini ada, ini Bu Yaya nih, Bu Yaya. Coba Bu Yaya, gimana Bu Yaya? Udah lama nggak dengar suara Bu Yaya nih saya. Belum Pak Agus, saya dengar dulu. Oh, dengar dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap. Ayo yang lain lagi, siapa nih saya? Bu Lili, ayo Bu Lili juga, ayo coba bersaksi gimana dong? Sharing Bu Lili. Belum Pak Agus, dengar dulu. Dengar lagi dulu. Ayo yang dari lingkungan ini. Kalau enggak, kita cari Bu Hakim dulu dah. Bu Hakim, ayo. Bu Nesia. Jangan ditutup terus fotonya, nanti nggak kelihatan saya. Bu Nesia. Ya, selamat malam Pak Agus. Ya. Ya, saya kenal
agama Katolik waktu itu saat saya sekolah. Saya sekolah di sekolah negeri yang di SMA Negeri 19, tapi waktu saya kenal, waktu itu masih SMP. Nah, saya mengenal teman-teman saya yang sekolah di Ricci. Ya mungkin Rosita juga sekolah di Ricci ya, tapi waktu itu belum kenal gitu. Saya kok merasa enak sekali gitu ya, yang sekolah di Ricci bisa deket ke gereja, itu kan Tosebio ya. Sedangkan saya sekolah di sekolah negeri. Nah, akhirnya saya cari tahu, oh ternyata di sekolahan saya itu ada pengajaran agama Katolik. Saya masih ingat waktu itu guru saya namanya Pak Slamet. Nah, setiap Jumat kita belajar. Akhirnya saya dibaptis waktu itu SMP kali. SMP. Saya dibaptis juga langsung penguatan dan langsung aktif di Ricci gitu loh. Karena menurut saya kekatolikan itu bukan hanya masalah berdoanya ya, tapi juga masalah sosialnya, sosial apa ya, kesosialin ke masyarakatannya, ke sosialnya gitu. Saya masih mudika, tapi sosialnya banyak banget gitu, dikeserain ini, diserain itu, tugas begini, tugas itu. Dulu kita kan apa ya, lingkungan udah ada sih waktu itu. Jadi dari situ mulai ketertarikan. Sebenarnya saya juga dibawa sih, di situ juga kan ada gereja Kristen ya, sekolah minggu. Nah, kalau sekolah minggu itu kan biasa kita suka dikasih permen, suka dikasih apa. Tapi kalau Katolik enggak gitu loh. Walaupun enggak ya gimana ya, tertarik gitu loh. Ya disitulah mungkin memang udah apa ya, Tuhan udah menarik saya untuk ke Katolik gitu loh Pak Agus. Jadi kan ya begitulah ceritanya. Dari situ saya membawa adik saya, mami saya, kakak saya, semua akhirnya terbawa menjadi mungkin bukan melihat kelakuan saya yang baik ya, cuman mungkin melihat waktu zaman dulu kan pastor sering kunjungan ke kita gitu, caranya berdiskusi, pastor bule ya dulu ya. Pastor Yosef, mungkin Rosita kenal juga ya Pastor Yosef dulu. Nah itu jadi membuat kita tuh akrab gitu loh, dan satu lingkungan tuh akrab banget. Cara-cara mereka untuk merayakan Natal berbeda gitu loh. Jadi bukan hanya rohaninya aja, mungkin kan namanya anak remaja ya nggak terlalu berrohani ya, tapi sosialnya itu jalan banget. Itu yang saya rasakan. Itu Pak Agus, makasih. Ya, terima kasih Bu Nesya untuk sharingnya cukup bagus. Ya, semoga kita bisa banyak belajar daripada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabatku yang sudah mau bersharing. Tentu dalam kehidupan kita masing-masing punya panggilan, punya ciri-ciri kehidupan yang berbeda, tapi melalui malam hari ini kan kita sama-sama mau belajar melalui kesaksian Injil Yohanes, bagaimana kita dalam kehidupan kita bisa mewartakan Kristus. Ayo ini siapa nih Bu Vero? Vero dari lingkungan mana nih? Saya belum pernah lihat nih Bu Vero. Ayo Bu Vero, dari lingkungan mana Bu Vero kalau boleh tahu? Halo, malam Pak Agus. Malam. Dari lingkungan Mikael, dari Kelapa Gading. Mikael berapa nih? Mikael 3, Pak. Oh, apartemen ya? Iya. Nah, ayo bersharing coba Bu Vero. Yang mana ya? Ya ini kan temanya kan gokil. Jadi kita mengajak umat di lingkungan untuk berani menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita masing-masing.
kita melihat apakah saya sudah melihat orang-orang yang bisa membuat hati saya menjadi lebih mengenal Yesus. Kita semua sudah mengenal Yesus, tapi melalui kesaksian-kesaksian, sharing-sharing orang lain, kita bisa menjadi iman kita bertumbuh dengan melihat kehidupan teman-teman kita. Oke, saya akan sharing tentang pengalaman saya waktu saya masih kecil ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Waktu saya masih kecil itu saya memang sudah di lingkungan keluarga Katolik, dan sejak kecil itu saya sebelumnya saya belum ikut apa-apa, tapi pada waktu SD masih kecil itu saya ingat benar kakak-kakak kelas saya itu tiap sore ya, tiap hari, dan itu tiap hari itu ada perkumpulan anak-anak Katolik gitu. Saya juga sudah Katolik tapi belum ikut. Itu dulu itu sebenarnya dinamain KKS, tapi kelompok kitab suci, tapi masih dalam taraf ya anak-anak gitu. Sama di situ setiap hari itu ada frater-frater dan suster-suster yang membimbing kita gitu. Nah, di situ kok saya ngelihat mereka itu seneng. Terus ada kakak-kakak, saya diajak sama kakak saya itu, ayo ikut. Nah, sekali waktu saya ikut, itu terus ya di situ saya ngalamin seperti kayak ya mungkin panggilan juga ya. Saya di situ merasakan bahwa di situ itu saya kok terus lebih tahu tentang di situ, karena di situ kan membahas misalkan ya seperti ini baca kitab suci, terus di situ tapi versinya masih anak-anak gitu loh Pak. Jadi misalkan gitu dulu tuh ya seneng banget gitu, karena bisa di situ banyak orang bisa kumpul-kumpul dan membahas tentang iman Katolik gitu, yang harus rajin ke gereja, yang harus bagaimana tentang orang Katolik, bagaimana tentang orang Katolik itu bertindak, bersikap kepada orang lain gitu, dan apa yang harus dilakukan orang Katolik itu di situ kan diajarkan semua. Jadi saya mulai tertarik di situ, dan di situ pada saat bahas kitab suci itu suka ada gambar-gambar gitu kan, kalau zaman dulu itu jadinya ya seneng aja, rame, terus bahas seperti itu tuh membuat saya tuh semakin tiap hari jadi ikut gitu. Nah, sejak itu saya langsung kok kakak-kakak saya juga ini dulu ikut dalam Mesdinar. Jadi terus lama-lama aku mau ikut dong, ikut belajar kitab suci, terus ikut belajar ini juga. Jadi ikut Mesdinar, terus daftar Mesdinar, ujian bisa masuk. Terus di situ sejak itu saya jadi setiap pagi juga ikut ke gereja setiap pagi sebelum ke sekolah. Dan itu memang diajarkan oleh mama saya dari kecil. Jadi sebelum sekolah itu saya udah terpanggil untuk mengikuti misa pagi. Jadi sebelum sekolah harus misa pagi. Nanti langsung dari sekolah itu langsung ikut dari misa pagi itu langsung sekolah, nggak pulang dulu karena memang searah. Nah, di situ sebelum itu saya udah langsung, setelah ikut kelompok kitab suci yang anak-anak itu, saya langsung ikut Mesdinar tuh. Nah, di dalam Mesdinar itu kan saya tiap hari bisa ke gereja, jadi kayak rumah kedua. Jadi pulang sekolah, jadi kan sebelum sekolah itu ke gereja. Sebelum ke gereja, setelah misa, sebelum ke sekolah, itu selalu nemuin Romo minta berkat. Romo minta berkat, diberkatin. Terus pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, langsung ke gereja lagi, main sama anak Mesdinar, dan di situ kelompok Mesdinar itu ada ya olahraga, pingpong, badminton,
pokoknya apa aja. Setiap hari saya itu pulang sekolah juga tetap di gereja sampai selalu pulang sore. Nah, ketika itu saya ditegur kan sama bapak saya, dibilangin, kenapa setiap hari sekarang malah jadi pulang sore terus, jadi kayak anak nggak di rumah terus, katanya gitu. Iya, karena di gereja itu seru, Pak, saya bilang gitu. Enak, di sana banyak frater, dan di sana bisa main-main sama frater, karena mau main-main seperti basket, badminton, itu bareng-bareng sama frater, dan frater-frater itu welcome semua. Seperti jadi bisa dalam olahraga. Di sana waktu main-main olahraga itu juga frater-frater itu sambil membimbing kita. Nah, disitulah saya semakin cinta sama kekatolikan. Disitulah saya, karena seperti gereja itu seperti kayak udah rumah. Jadi setiap hari adanya cuma di gereja, sampai ditegur sama orang tua saya, kenapa sekarang malah bukan pulang sekolah, bukan ke rumah, tapi pulang sekolah ke gereja. Itu kan udah nanti kamu sakit, nanti kamu lapar. Jangan takut, nah di sana di gereja itu dikasih makan sih. Karena sampai ikut makan sama Romo gitu, Romonya baik-baik juga sama Miss Dinar gitu. Miss Dinar hilang suaranya ya. Ya, nge-freeze, Vero nge-freeze. Nge-freeze ya. Ya. Ya, ini internetnya kali ya, Mas Dan ya. Sinyal. Iya, internet biasa. Di apartemen biasa kadang gitu. begitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin terima kasih untuk Bu Vero, nanti kita sambung lagi. Bisa ganti dengan yang lain mungkin. Ya, mau nge-freeze ya. Mungkin dari lingkungan mana lagi nih? Tadi kayaknya ada Leni ya. Leni mesti kasih kesaksian juga. Dia kan baptis dewasa juga nih Leni. Leni. Kok hilang Leni ya? Jadi tutup tuh, tumben. Nah, selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Ya. Selamat malam Pak Agus. Ya, ayo. Terima kasih Pak Agus. Ya, saya sedikit sharing ya. Ya. Memang betul, saya dibaptis yang setelah dewasa. Bahkan bukan dewasa lagi, udah lebih dari dewasa Pak Agus. Nah, ini mulanya memang ini mungkin kalau menurut saya ini mungkin kehendak Tuhan. Tahun 2017 itu kami kan dagang toko emas ya. Itu kebakaran di Senen. Kami kan dagang di Senen. Setelah itu udah kebakaran, saya tuh sering ke Surabaya ngunjungin anak gitu loh. Karena kita kan udah nggak jualan, jadi banyak waktu gitu. Setelah itu saya sering diajak ke gereja. Memang anak mantu sudah jadi orang Kristen gitu loh. Saya diajak, pada saat itu saya sering ikut gitu loh ke gereja. Tetapi pada saat saya ke gereja, saya awalnya memang Buddha. Buddhanya tuh keluarga saya semua Buddha. Buddhanya kental. Tapi itu merasa saya, kalau saya diajak ke gereja ya, kalau di Surabaya itu, mereka ke gereja kita bareng-bareng sama anak. Kok sepertinya kok lain ya gitu loh. Kalau di Buddha, saya kan sering juga ke kelenteng pada saat waktu saya masih Buddha. Kok rasanya kok sepertinya kayak nggak ada kesan gitu loh. Paling pakai hio itu, doa, terus seperti itu nanti pulang. Tidak ada kesan gitu loh. Tetapi setelah saya di Surabaya sering diajak gereja, sepertinya lain loh.
dia ada perasaan saya, kata-kata itu sepertinya hati saya tuh seperti kadang-kadang suka gimana ya, rasanya lain gitu. Ada kesan saya apa ya, kayak perasaan saya suka terharu, kata-kata apalagi Bapak kami, terus ceramahan dari Romo gitu loh. Saya rasanya saya sering titikin air mata gitu loh. Kayaknya saya suka cita gitu loh. Sepertinya saya suka lain gitu perasaan saya. Saya suka bilang, kok mantu saya David, Fit, Mama kok rasanya lain ya. Kalau Mama di Buddha nggak ada rasa seperti ini. Kalau di sini kok saya suka, Mama suka air mata tuh kata-katanya gitu loh. Terus David bilang, Mama mungkin ada Roh Kudus. Setelah itu anak saya tuh mulai kasih saya puji syukur Alkitab. Mama, ini pelajari katanya. Mama harus ke gereja, saya kan tinggal di Jakarta, anak di Surabaya. Setelah mau pulang ke Jakarta, saya dikasih puji syukur Alkitab. Mama pelajarin, Mama ngelihat ini, katanya puji syukur. Terutama Mama ini deh, memang anak tuh lulusan Santa Maria. Pada masih kecil sekolah di Santa Maria. Anak sudah masuk Katolik dari kecil. Tapi saya masih tetap Buddha, keluarga besar saya Buddhanya kental. Terus saya dikasih suruh maksudnya Mama pilih. Di Jakarta tuh ada 3. Satu di Yakobus, satu lagi di KTG, satu lagi di P2. Tapi saya udah mulai tertarik karena saya udah sangat rindu. Akhirnya saya bilang, saya maunya di ini aja deh, KTG deh, anak saya Vivi. Saya pergi ke KTG, Mama pergi deh minggu ini, jam sekian-sekian ada loh misa. Saya pergi misa. Mulai itu, saya nggak ngerti. Pada saat waktu itu KTG itu masih KTG yang lama, tahun 2017 itu masih yang lama, belum yang ada yang baru. Jadi tidak ada tek-tek itu nggak ada. Tapi mereka tuh saya lihat ya, saya waktu pergi ke KTG saya tuh malu loh. Karena saya nggak ngerti, saya berduaan sama suami. Suami juga saya tanya. Saya bilang, saya permisi dulu pertama sama adik-adik. Saya bilang gini, adik saya semuanya Buddha. Saya bilang pada saat kita kumpul, saya bilang, mohon maaf ya, saya kayaknya mau pindah agama. Saya mau masuk Katolik. Semua mereka sampai kaget lihat saya seperti itu. Maksudnya saya bilang mohon maaf. Tapi kalau suami saya tuh saya tanya langsung, kamu mau ikut saya atau tidak? Tidak. Soalnya agama tidak bisa dipaksa. Suami istri pun nggak bisa seperti itu. Terus kata Pak Suryadi, suami saya bilang, saya ikut kamu. Kita ke gereja. Mulai itu saya mesti ke KTG, walaupun nggak bisa, saya numpet deket tembok gitu loh. Saya kalau itu rasanya malu gitu loh, nggak bisa gitu. Tapi saya rindu gitu loh. Tapi setelah habis misa, saya ke ruangan adorasi, saya suka doa. Tuhan, doa saya. Saya tuh tidak ngerti loh. Saya di rumah cuma berdua tinggal. Anak jauh. Saya tidak ngerti ajaran Katolik. Tapi saya rindu. Saya bilang, Tuhan tolong tunjukin jalan buat saya. Tuntunlah saya. Supaya saya lebih mengerti ajaran Katolik. Seperti itu yang saya doa selalu. Di ruangan adorasi. Tapi memang betul. Terkabul doa saya. Tuhan tuntun saya. Sampai hari ini. Saya banyak yang saya dapat. Saya belajarin semua apa CAP, saya mulai masuk CAP, saya mulai masuk BL CAP, bahkan juga semua SADR juga sudah saya belajarin. Juga walaupun saya juga masih minin, saya juga masih nggak begitu mengerti sekali, tapi saya mau belajar lebih maju. Puji syukur, puji Tuhan, adik saya sekarang juga ikut. Adik saya juga ikut. Dan lagi cihu saya yang baru meninggal juga ikut Katolik. Itu usianya udah 80 tahun. Dari Buddha dia langsung setelah sakit keras dia mau masuk ke Katolik. Dan juga kakak saya.
saya tuntun keluarga saya satu-satu. Karena saya mau buktikan bahwa agama Katolik itu sangat-sangat bagus. Saya jadi orang pribadi yang sangat berubah. Tadinya saya nggak tahu aturan yang gimana. Sekarang saya tuh sangat tahu bagaimana jadi orang. Kita harus penuh kasih. Dan lagi, hidup saya seperti kayak hidup baru. Nggak seperti kayak waktu waktu agama Buddha. Bahkan juga saya beranikan diri masuk Katolisitas walaupun saya nggak lulus. Nah itu seperti itu saya punya sharing seperti itu. Terima kasih Tuhan, saya usia yang seperti ini Tuhan masih tuntun saya, dan lagi saya diberi kesempatan untuk dijadikan orang Katolik. Seperti itu sharing saya. Terima kasih Mbak Gus. Terima kasih Bu Leni sudah membagikan sharing-sharingnya. Semoga Bu Leni terus menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya. Amin. Ya Pak Agus, terima kasih. Mudah-mudahan. Yang lain lagi. Oh ya, Bu Pero udah masuk lagi. Bu Pero, terima kasih ya untuk sharingnya tadi. Walaupun terputus nggak apa-apa. Yang penting Bu Vero sudah melihat bahwa ada orang yang menjadi saksi-saksi sehingga iman Bu Vero semakin bertumbuh terus dan akan tumbuh terus. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih Pak Agus. Ayo siapa lagi nih? Ini ada Rita M. Ini siapa ya? Rita M. Dari mana nih Rita M? Ibu Rita M. Dari mana nih? Ini Bu Maria Indawati nih. Masih merdeka terus nih Bu Maria nih. Coba sharing dong Bu Maria. Malam Pak Gus. Ya. Malam semuanya. Ya. Sorry saya nggak bisa buka video. Kalau Ya, buka video saya ini bisa suaranya bisa nggak nyampe. Kalau saya baptis dari bayi ya. Jadi dari orang tua yang Katolik. Karena dulu tinggal di Banda Aceh itu ada misi ya, misi dari Belanda sehingga mereka jadi Katolik dan pindah ke Medan. Yang saya lihat dari diri saya yang jadi Katolik karena orang tua, yang saya tentu figur yang saya contoh adalah orang tua saya pertama ya. Orang tua saya yang selalu pergi gereja dan dekat sama pastor, apapun pastor butuh biasanya ibu saya yang jahit. Kan dulu kalau berlutut itu pakai bantal ya, itu ibu saya yang jahit. Jadi ibu saya pun jahit. Jadi dia kalau jahit baju, saya juga dapat baju yang sama dari sisa kainnya. Yang saya bangga dari ayah saya adalah dia legioner. Dan dia berdoa untuk, setiap Jumat itu berdoa di ruang pastoran. Sifatnya yang paling utama adalah toleransi ya, toleransi terhadap suku-suku di Medan tuh banyak, ada Kling, ada Melayu, Batak, ya banyaklah suku. Tapi di daerah kami tuh tinggalnya memang banyak orang-orang lain karena kami tinggal di Jalan Duyung ya. Itu sebagian adalah orang-orang Deli, orang-orang Melayu. Agama juga beda-beda. Jadi dari situ saya belajar untuk silaturahmi, toleransi, berbagi, dan macam-macam hal yang saya dididik dari kecil untuk baik dengan semua orang. Ada orang Tapanuli juga ya, Tombang itu keluarga Tombang. Saya dididik untuk menjadi orang yang baik, sama semua tuh nggak ada pilih-pilih kasih. Nggak bilang, oh dia rumahnya gedung, saya berteman sama dia. Oh dia itu rumahnya agak jelek, saya nggak berteman. Teman tuh semuanya saya berteman.
Dan puji Tuhan sampai saat ini ketika saya masuk dalam hidup lebih lagi dari pernah menjadi seksi-seksi di lingkungan, saya coba terapkan itu dan ya mencoba untuk ya baiklah terhadap siapapun, walaupun kadang semua itu nggak mudah ya, yang kita jalani itu nggak mudah, ada aja kendala apapun, tapi dalam Kristus yang saya percaya dan saya imani, karena contoh dari orang tua saya mencoba untuk tetap survive gitu. Apapun yang terjadi, gelombang badai apapun, disitulah saya bertekuk lutut untuk berkatakan kerahiman Tuhan itu luar biasa. Karena ayah saya juga pernah ngalamin tetangga itu bisa hilangin dokumennya ya. Dokumen itu kan penting ya bagi kita ya. Kirim ke Jakarta karena bisa hilang. Tapi ayah saya itu nggak pernah marah atau emosi sama tetangga. Kalau saya sih gedek juga ya. Masa titipin dokumen aja bisa hilang ya. Itu dokumen itu penting banget. Surat warga negara, surat apa aja semua hilang. Anaknya perlu waktu itu karena mau nikah atau apa nggak tahu lah. Tapi dari situ saya belajar, kalau kita tuh jadi orang tuh mesti lebih qualified-nya adalah bertahan untuk sabar. Ya penuh kasih ya itu pastilah ya semua. Tapi satu hal bisa menahan diri sepersekian detik untuk tidak emosi. Jadi ya sudah, toh bukan dia juga yang salah, mungkin karena dari pengirimannya atau apa dia juga hanya begitu aja ya, dia nggak lebih teliti lagi. Ya sudah, itu menjadi satu acuan buat saya bahwa menjadi orang Katolik kita siap untuk dibentuk ya survive gitulah, untuk menjalaninya itu mesti dengan tenang, tetap bahagia, tidak pernah putus asa. Itu aja deh dari saya, Pak Agus. Yuk, terima kasih Bu Maria Indawati. Iya. Sharingnya, semoga imannya semakin bertumbuh Pak. dan menjadi saksi Kristus. Kalau boleh tahu, Bu Maria ini dari lingkungan apa ya? Ya, amin. Dari Saya lingkungan dari Teresia 1. Oh, Teresia 1. Ya, makasih. Teresia 1. Ya, terima kasih Bu Maria. Iya. Yang lain lagi, siapa lagi nih? Ayo. Waktu berjalan terus nih, tinggal ini siapa lagi nih? Kalau nggak ada, mungkin Paulus mau nambahin nggak, Paulus? Paulus. Ya Pak Agus, saya dengerin dulu. Nggak mau ngelengkapin. Udah banyak yang lengkap. Banyak yang lengkap. Ayo Bu Ketua lah, kalau nggak Bu Ketua. Tadi ada Pak Setiadi tuh. Siapa? Open mic Pak Setiadi. Pak Setiadi, ayo Pak Setiadi, mungkin Pak Setiadi mau sharing. Mana Pak Setiadi nih? Nah itu udah open video itu. Pak Setiadi Darmawan. Ini suaminya Bu Evi, Pak. Nanti aja Pak, nanti aja. Oh, suaminya Bu Evi. Iya. Mama nggak dengar nih suara ini, sama Bu Evi juga udah lama nggak ketemu nih. Kapan Pak mau ketemu? Saya tinggal diajak aja, tinggal diundang Bu Pak Setiadi. Bapak tinggal di mana? Saya sekarang tinggalnya di Samit. Oh, kirain di Kelapa Gading. Ya, Kelapa Gading. Oke, silakan Pak, sehat yang penting. Ya, silakan dilanjutin, salam sehat. Ini Helena mana nih ya? Bu Helena. Helena teman kita, Pak. Oh, Helena teman kita, ya semua juga teman kita. Emang ada musuh kita di sini? Dari KPKS juga. Oh Helena teman kamu nih. Ya, sekarang tinggal di Kelapa Gading. Ketemu Bu Helena ya. Ayo Bu Helena mungkin mau sharing tentang saksi Kristus nih. Enggak jawab. Jawab.
Mau jawab, ayo. Aku udah berapa tahun nggak ketemu Bu Helen, ada 20 tahun. Tahun 2000 kita masuk. Iya, udah 20 tahun nggak ketemu Bu Helena nih. Kangen nggak? Kangen nggak? Kangen. Kangen ongol-ongolnya kalau Pak Agus mah. Kangen ongol-ongol mah Pak Paulus. Saya pernah nganterin Bu Helena sekali kok, tapi udah lupa lagi. Maklum nggak lupa soal lama. Iya. Ayo bagi-bagi pengalaman jadi saksi Kristus ini Bu Helena. Saya jadi Katolik sudah cukup dewasa. Saya jadi Katolik karena pindah sekolah. Dulu saya sekolah Chinese, sekolah Tionghoa. Kan sekolah tutup, kita harus pindah ke sekolah bahasa Indonesia. Jadi saya pindah ke sekolah Katolik. Saya di kota kecil, kota Pangkal Pinang, di Bangka. Jadi sekolahnya Katoliknya hanya satu. Waktu zaman saya dulu, anak perempuan tidak campur sama anak laki sekolah. Itu zaman saya. Jadi saya pas lulus SD, sekolah tidak boleh lagi, pemerintah tidak boleh kita sekolah di sekolah Chinese. Karena papa saya warga negara Indonesia. Mau nggak mau kita pindah. Dari situ saya kenal para pastor dan suster. Tapi saya masuk hampir 1 tahun, saya keluar lagi. Karena waktu itu ada ramai-ramai orang pulang Tiongkok. Tahun 59, 58. Tapi berhubung satu hal, tidak jadi karena paspor tidak keluar. Jadi saya masuk lagi. Jadi teman saya yang dulu satu kelas, mereka naik kelas, tapi saya tetap masuk kembali kelas saya SMP 1. Jadi di situ saya kenal pastor, kenal suster, serum Katolik, gereja itu tidak jauh dari rumah saya. Kita suka ngeledak sama orang Katolik. Kan ada nyanyi, Pak Santoso tuh dari Bangka nggak? Nggak salah. Dari Bangka juga, Bu. Oke. Kita, dia bisa ngerti bahasa Kek. Dulu kita kalau ngeledak orang ke gereja, kan ada Santa Maria Bunda Alakim, Sinfu Maria Sitloti Tiong Kaya. Mungkin kenal nggak lagu itu? Pak Santoso. Ya. Oh, mungkin masih muda. Iya. Generasinya beda. Iya. Itu generasi tahun 58 59. Kan gerejanya tuh dekat Kodim, dekat pasar, dekat rumah saya. Kalau kita sore-sore naik sepeda, Sinfu Maria Roti Tiong Kaya. Jadi pastor dan suster kalau makan roti pakai selai kaya, kita bilang. Meskipun ada itu, akhirnya kita belajar sama pastor, kita masuk Katolik sekeluarga. Papa saya tidak Katolik, tapi papa saya toleransi. Kita dibebaskan. Jadi di situ saya kenal Yesus, kenal gereja semua. Setelah itu saya lulus, saya pindah Jakarta. Saya masuk Karolos, lebih dekat lagi kita hidup di asrama. Setelah itu saya menikah, saya sama suami saya usaha di bidang devosi. Saya jual salib, jual patung Maria, jual rosario, medali, kita masukin semua toko obor dulu. Sama parohi gereja. Jadi di situ Yesus membimbing kita. Jadi saya tidak Katolik, jadi usaha di bidang Katolik. Gitu. Nah, pada tahun 2000 suami saya meninggal tahun 1999.
Habis itu saya di rumah sendirian, jadi saya ikut KPKS. Di parohi Paskalis saya, hanya saya sendiri yang masuk KPKS, jadi nggak ada temannya. Meskipun nggak ada teman, saya tetap pergi sendiri di Santa Maria. Jadi kenal Paulus. Emang Pak Agus angkatan 11? Betul, sama kan kita satu angkatan. Pernah saya antar Bu Helena pulang kan. Tapi saya lupa. Nah loh. Saya lupa. Terima Pernah kasih sekali loh. saya antar Bu Helena pulang. Ya Pak Bu Agus Helena bagus lah gimana masih ini? ingat. Saya dulu biasa naik taksi ke Santa Maria. Karena pindah ke mana? Pindah ke Tebet yang saya antar pulang. Bu Helena nggak sempat ke Tebet Pak Agus. Dari Tebet iya, tapi enggak deng. Dia cuma di Santa Maria doang. Nggak sempat ke Tebet. Enggak ke Tebet. Kenapa saya nggak ke Tebet? Karena saya takut pulang sendiri. Lewat pasar rumput. Paulus pernah nawar saya antar Bu. Enggak lah, kasihan. Mau belok ke Cempaka Putih itu kasihan. Jadi saya mundur. Saya Santa Maria. Berarti Santa Maria ya, saya juga udah lupa. Berarti nggak kebagian ongol-ongol Pak Agus. Enggak, kalau Pak Agus di Santa Maria masih sempat ongol-ongol karena saya sering bawa. Udah lupa. Tapi Paulus nggak pernah lupa, soalnya dia suka makan. Lumpia Jakarta pun dia suka. Lumpia Jakarta pun dia suka. Ya. Ya begitulah. Ya. Saya kenal Yesus karena pindah sekolah. Ya. Terima kasih Bu Helena. Semoga tetap walaupun sudah lanjut usia tetap menjadi saksi Kristus dalam kehidupannya ya Bu Helena ya. Ya kapan-kapan ingin ketemu Pak Agus loh. Saya lupa seperti Pak Wenas tuh saya masih ingat. Ya. Nanti Paulus koordinatornya, suruh koordinator Paulus. Siap. Saya ingat sama Paulus. Saya rindu sama Paulus. Tuh, Paulus udah dirinduin tuh Bu Helena tuh. Dirinduin cewek-cewek nih gua. Karena Pak Paulus tuh pernah ke rumah saya di Cempaka Putih Barat dan di Cempaka Putih Timur. Dia pernah ke rumah saya. Oke, mungkin waktu udah ini saya persilakan satu atau dua orang lagi yang mau bersharing. Karena waktu sudah berjalan terus. Pak Agus, Bu Lucia itu banyak tuh ceritanya tuh pasti sharingnya. Apa? Bu Lucia. Lucia mana? Nah, itu tuh Bu Lucia. Nah, lagi nunduk dia. Lucia. Lucia Hopeng gua itu. Ayo Bu Lucia, namanya Bu Lucia suruh sharing sekali lagi. Enggak. Nah. Selamat malam Pak Paulus dan Bapak Ibu. Malam, apa kabar? Luar biasa Pak Paulus. Saya hanya tahu bahwa sebelum saya dikandung, saya sudah dipilih. Di dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah memilih saya. Mengapa begitu? Karena beberapa kali setelah lewat berbagai kejadian, saya lihat kembali. Yang pertama yang saya sadarin adalah saya masih di kandungan mamaku, pernah jatuh parah, tapi saya tetap baik-baik aja. Saya tetap terlahir di dunia. Nah, itu nyatanya pasti Tuhan izinkan. Satu. Terus ada beberapa kejadian saya hampir gitu loh. Saya hampir, tapi tetap bisa hidup sampai sekarang. Artinya Tuhan mengizinkan. Dan saya pastinya sudah mengalami sangat-sangat banyak
kasih dan kasih karunia Tuhan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Nah, maka dari itu saya juga sangat berbahagia kalau menyadari bahwa saya dipilih, dan pastinya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya. Sampai saat ini yang saya jalanin, saya menyadari bahwa sebagai balas kasih Tuhan, saya tiap malam berdoa bersama anak-anak saya. Karena menurut saya, apalagi yang bisa mereka dapatkan atau dari pihak saya, apa yang bisa saya berikan selain daripada kasih yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Jadi saya salurkan kepada anak-anak saya berupa doa, bacaan Alkitab. Sekarang lebih kami mungkin ada kemajuan atau perubahan sedikit. Jadi setiap malam kami berdoa koronka kerahiman ilahi. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang membutuhkan, orang yang saya kenal maupun yang saya belum kenal, yang ada titipan. Itu, dan juga setiap hari menyadari bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sudah sedemikian baik, apa yang mesti saya balas? Ya, saya tetap manusia, saya tetap bisa berbuat salah, penyesalan, pengakuan, bertobat, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari, menerima sesama apa adanya. Gitu aja kayaknya Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lucia untuk sharingnya. Mungkin sebagai penutup seorang lagi itu Ibu Ketua mau sharing nggak Bu Ketua? Sebagai penutup. Ya Pak Agus. Kalau saya lihat seperti Ibu Lucia tadi katakan, kita sudah dipilih dari dalam kandungan ya Bu Lucia ya. Sepertinya itu benar sekali. Saya dibaptis kelas 3 SD dari keluarga yang Buddha ya. Tapi saya tidak mengerti iman Katolik itu apa gitu. Dengan berjalannya waktu, ketika saya mulai sibuk dengan pekerjaan saya merasa time is money. Saya tidak pernah ke gereja. Saya lupa sama Tuhan. Tapi hati saya selalu memanggil, saya selalu mesti berdoa rosario. Saya berdoalah pada Bunda. Sampai suatu hari mau melangkah kembali ke gereja itu sulit sekali. Sangat sulit. Karena seperti ada sesuatu kekuatan yang membuat kita ngapain ke gereja, ngapain gitu kan. Time is money, sekarang waktunya lu cari uang, ngapain, nanti aja tunggu udah tua. Ada sesuatu kekuatan yang membuat saya tuh malas untuk melangkah ke gereja. Sampai suatu hari saya merasa Tuhan itu selalu hadir ketika kita sudah dibaptis. Roh Kudus itu selalu menyertai kita. Walaupun sepertinya dia tertidur karena kita berdosa. Jadi dia tidak hidup, tapi dia dampingi kita. Sampai suatu hari saya lagi saya punya kantor ya. Saya lagi dilema nih antara kerjaan dengan hidup saya lagi dilema gitu ya. Suatu hari kenapa ada satu lembar kertas brosur di kolong
di kolong masuk diselipin di office punya pintu gitu ya. Saya ambil, tahu nggak apa? Ziarah ke Lourdes. Saya langsung tiba-tiba kenapa saya tidak pergi ya ke Lourdes ya. Saya daftar langsung. Saya ajak adik saya daftar. Itu tahun berapa ya? Pertama kali saya ke Lourdes. Saya daftar, saya ajak adik saya bilang, gua mau pergi ya, tapi gua nggak mau yang ziarah ya, gua nggak mau yang tiap hari misa ya, gua mau shopping. Oke, kita refreshing, kita shopping ya. Kita mampir Lourdes. Saya mau tahu Lourdes seperti apa, karena saya tidak pernah ke gereja, tapi saya berdoa. Bunda Maria memanggil saya untuk ke Lourdes. Saya pergi. Ketika saya daftar, kurnya mengajak saya, ada briefing. Saya bilang tidak usah, saya ketemu di airport saja. Sampai hari hanya saya sama saya ke airport. Saya tidak tahu itu ada jarak Katolik dengan Romo. Tidak tahu. Begitu saya turun dari mobil, seorang Romo samperin saya. Ibu, perkenalkan saya Romo. Siapa tahu Romonya? Romo John Lefty. Saya tidak kenal dia siapa. Oh ya, adik saya marah. Gua udah bilang gua mau shopping, lu pergi ziarah. Dan nggak tanggung-tanggung, satu bis itu 45 orang, semua nenek-nenek sama kakek-kakek. Yang paling muda saya berdua. Itu Tuhan mengajarkan saya untuk sabar. Itu Tuhan mengajarkan saya untuk tidak shopping. Karena kita rencana mau shopping, saya sama adik saya mau refreshing. Tahu nggak? Dalam perjalanan itu saya duduk paling belakang berdua. Dia marah sekali. Tapi memang benar tiap hari misa. Dulu ziarah tidak seperti sekarang enak. Breakfast enak. Semua enak. Dulu itu nggak ada makanan sama sekali. Rotinya juga roti keras, roti Perancis yang nipu kancing mati. Keras tuh ya. Jadi saya bilang adik saya, ya udah gue santai deh, kita jangan misa deh. Saya temen misa. Saya tidak misa. Itu pergi kira-kira berapa ya? 2 minggu. Aduh, seperti di neraka, benar. Karena iman kita belum bertumbuh. Saya sampai di Lourdes juga tidak merasa. Itu loh. Tapi setelah saya flashback sekarang, saya merasa itu saya disucikan, dimurnikan sama Bunda. Saya tidak tahu apa-apa, saya ikut mandi. Tapi hati tidak ada, sama sekali tidak merasa sesuatu apapun. Tapi ini si Romo ini luar biasa. Dia tiap hari telenin hosti, karena itu semua Katolik. Tiap hari dia telenin 2 hosti, saya sama adik saya. Kita tidak pernah ikut misa. Tapi begitu kita sampai di Perancis, itu 15 Agustus, hari kenaikan Bunda Maria ke surga. Tutup holiday. Semua shopping mall holiday, cuman kita dengar dari lihat lewat bisnis sale, tapi kita nggak bisa masuk. Benar-benar bukan mengajarkan saya untuk tidak shopping, benar-benar. Sampai suatu hari sampai di satu kampung, si Romo ini uber saya, ibu ada shopping mall yang buka. Kita lari, udah kayak kesetanan, nggak bisa shopping. Tahu nggak? Ini saya tanpa berdosa, saya kasih keranjang saya, tangan saya kasih dia pegang. Tiap kali saya kemana, dia ada di samping saya bawain tangan saya tanpa saya berdosa. Sampai suatu hari saya bilang adik saya, gue malu sama si Romo, lu tidur deh, gue mau misa. Yaudah deh, misa deh. Saya misa, Romo bilang, anak hilang kembali. Ya kan, saya mau seperti itu. Setelah itu pulangnya saya pergi ke England. Romonya bilang, Bu, kopernya saya bawa pulang ya, Bu. Ibu ke England bawa koper kecil aja. Ya Romo, saya tanpa dosa saya kasih dia. Tapi begitu pulang dari airport, saya mau ambil saya punya koper. Saya pergi ke tempat kapel Romo ini. Dia langsung sodorin saya sama proposal. Ibu saya jadikan seksi dana ya. Kita mengundang satu Romo Tardif namanya. Romo Tardif itu Romo yang sangat luar biasa. Dia ada karisma, karunia, dia kalau konsekrasi dia bicara dengan Tuhan seperti handphone.
dan dia bisa tunjuk kamu sembuh, kamu tidak buta lagi, kamu bisa berjalan. Itu saya kaget. Dan kita memimpin, kita mencari dana untuk memberi romo-romo seluruh Indonesia gratis untuk ikut retret selama seminggu. Romo ini namanya romo. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak mendalami Katolik gitu ya. Tapi saya lihat di situ karena saya panitia, saya lihat romo ratusan, termasuk romo-romo yang romo rohani, mana siapa yang hadir. Begitu saya lihat mereka rame-rame celebran, angkat hosti, ya saya jatuh berlutut nangis. Setelah itu saya janji, no Bible, no breakfast. Semenjak itu saya mulai cari, saya punya Alkitab, saya baca walaupun tidak. Tapi short story ya, kalau mau dicari panjang tuh, nanti kapan-kapan. Short story, hari ini saya di sini ya jadi ketua KKS, itu udah direncanakan sama Tuhan dari dalam kandungan. Dia stop saya punya karir. Saya lagi di puncak karir, dia stop. Sekarang saya bukan jualan virus. Itu sudah dari kandungan. Jadi Billy, seperti Lucia bilang, ya kan, kita tidak bisa lari. Saya tidak mau sebenarnya. Waktu saya mulai ke gereja tiap hari, saya bisa, tiba-tiba saya masuk KKS. Sebenarnya yang saya followernya Ibu Eti. Ibu Eti ke Lectio Divina, saya ngikut. Dia hilang, dia masuk KKS, saya ikut. Akhirnya ketempung di KKS, tapi di situ saya berasa bahwa kan itu sudah memilih kita dari dalam kandung. Tergantung kita mau menerima atau tidak. Kalau kita sudah menerima, ini cuma himbauan. Kita sudah menerima yang Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Kita mesti komit, kita mesti berikan seluruh hidup kita untuk komitmen, pegang komitmen dengan tugas kita sampai pensiun. Jadi saya dalam artinya kita udah nggak lagi gitu. Itulah sharing saya Pak Agus. Jadi saya juga tidak tahu hidup kita gimana. Itu cikal bakal saya bertobat. Romo John Lexi, dia luar biasa. Hari ini dia sakit, dia stroke, dia sakit. Dia Romo yang luar biasa sebenarnya. Dia mempertobatkan saya. Tidak memaksa, tapi dia dipakai Tuhan untuk mempertobatkan saya. Sehingga saya ada hari ini. Itu aja. Saya punya sharing ya Pak. Ya. Saya cuman merasa Tuhan itu selalu hadir kalau kita berdosa. Kita bisa alami. Ketika saya berdosa, ketika saya sudah tidak pernah menginjak gereja, dia tetap hadir. Ada saatnya dia akan mengutus siapapun untuk mempertobatkan kita. Dalam hal ini dia mengutus Bunda Maria yang mengirim saya itu brosur. Saya juga bingung tuh brosur ada ya di office yang semua satu kantor itu jarang sekali. Kristen jarang sekali. Nah ini semua pribumi. Ada diselipin di situ. Saya juga bingung. Itu pertama. Kedua, Bunda mengirim saya ke Lourdes. Sampai sekarang devosi saya sama Lourdes kuat sekali. Saya selalu rindu Lourdes karena itu tempat saya bertobat. Itu Pak Agus. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Terima kasih Bu Rosita dengan closing sharingnya yang begitu indah. Sharingnya itu sesuai dengan tema Bu Rosita. Kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi tadinya berdosa, tapi karena sudah melihat Yesus ya, Roh Kudus turun, maka jadi dosa-dosa Bu Rosita yang tadinya nggak mau ke gereja udah dihapus sama ini. Jadi sharingnya Bu Rosita ini cocok nih, ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya. Tapi dari semua sharing yang kita sharing semua, saya yakin melalui sharing pertemuan pada malam hari ini, gokil malam hari ini,
kita semua coba mari kita saling mendukung untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Agar kasih Yesus semakin nyata terasa hadir di kehidupan kita dan sesama. Jadi pertemuan malam hari ini saya kira temanya cukup bagus. Semoga kita semua tetap setia menjadi saksi Kristus dan mau melihat anak domba Allah yang menuntun kita semua. Jadi kalau kita hanya beriman tapi menurut kita sendiri kita tidak mau melihat, maka iman kita akan menjadi sia-sia. Karena kita tidak mungkin bisa sampai menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita masing-masing. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, makasih Pak Agus untuk pembawaannya yang sudah membuat banyak partisipan berpartisipasi juga. Ini di luar hebat banget malam ini deh. Banyak yang bisa saya dapat juga. Oke, sekarang karena sudah malam, kita tutup dengan doa. Silakan. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semua, setelah kita mendengarkan renungan dari Injil Yohanes ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah Hati. Puji dan syukur senantiasa kami lambungkan kehadiran-Mu. Terutama untuk penyertaan-Mu pada kami semua di dalam pertemuan Zoom Gokil, di mana Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau senantiasa akan menuntun dan membimbing kami semua. Sehingga melalui pertemuan malam hari ini, para ketua lingkungan atau seksi-seksi kerasulan kitab suci di lingkungan yang akan membawakan acara gokil di lingkungan-lingkungan. Engkau tuntun mereka masing-masing untuk boleh mewartakan sabda-Mu, mengajak umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa dan Maha Murah Hati. Sehingga semua apa yang telah kami lakukan dalam perjalanan hidup kami masing-masing, senantiasa Engkau rahmatin, Engkau anugerahkan kepada kami semua. Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, semua doa-doa ini kami persembahkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman sekalian semuanya.